Oke, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembusi napas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yesus sebagai Adam yang terakhir ini, ketika dia sudah menyelesaikan semua tugas, semua mandatnya, semua selesai, kehendak Bapaknya selesai, lalu dia berotoritas untuk menduplikasikan hidupnya, rohnya, yaitu apa? Dia mengembusi murid-muridnya. Lalu baru dia bilang, terimalah Roh Kudus. Artinya begini, roh Adam yang pertama tadi, yang sudah mati, tidak punya kemampuan, kapasitas untuk menerima Roh Kudus. Mereka harus menerima roh Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Baru mereka bisa menerima Roh Kudus. Amin. Kenapa? Karena kapasitas manusia Adam yang pertama, rohnya sudah jatuh dalam dosa, tidak mempunyai kemampuan untuk menampung kapasitas Roh Kudus yang hebat itu. Yang dimaksudkan dengan Roh Kristus, Spirit of Christ, itu adalah waktu Yesus membusi kepada mereka. Makanya tadi di Roma pasal 8 ayat 9 itu, barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Sudah dengar? Yang dimaksudkan dengan Roh Kristus ini supaya clear, supaya saudara jelas, supaya jangan salah kaprah. Ini yang harus saudara pegang, pengakuan dan pengharapan kita tentang Roh Kristus itu. Yang pertama, Roh Kristus itu adalah sifat dasar Allah, atau disebut dengan istilah kodrat ilahi, dibawa oleh Yesus dalam wujud kemanusiaan, yang kemudian diberikan kepada manusia yang percaya kepadanya. Jadi yang pertama itu adalah sifat dasarnya Yesus, sifat dasar yang ilahi. Waktu Tuhan ciptakan manusia Adam pertama, Tuhan mengembusi mereka. Sebenarnya Tuhan juga sedang memindahkan sifat dasar yang ilahi. Amin. Yaitu gambar dan rupa Allah itu, merupakan potensi, kapasitas, kapabilitas, dan kreativitas. Itu semua ada di dalam manusia, gitu. Itu sifat dasar yang ilahi. Sifat dasar yang ilahi itu adalah berkuasa, kudus, mulia, ilahi, maha sempurna. Itu sifat dasar ilahi. Jadi waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, waktu Tuhan nembusi napas hidupnya, dia sedang memindahkan sifat dasar itu. Amin. Sifat dasar itu berupa apa? Kuasa, kudus, kasih, mulia, maha sempurna. Itu diberikan kepada manusia. Halo? Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, sifat dasar yang ilahi ini hilang. Makanya yang ada sifat dasar dosa. Yang tinggal itu adalah sifat dasar dosa. Kuasa dosa yang menguasai hidup manusia. Roma pasal 3 ayat 9. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah apa? Kuasa dosa. Tidak ada orang yang, makanya kuasa dosa itu menguasai kita. Karena itu semua kita memiliki sifat dasar dosa. Kecenderungan hati manusia itu adalah dosa. Karena apa? Karena kita punya sifat dasar itu adalah dosa. Makanya waktu kita menerima Yesus, roh yang diberikan kepada kita, dasar dari Spirit of Christ itu, karakteristiknya adalah sifat dasar yang ilahi. Apa tadi sifat dasar yang ilahi? Kuasa, mulia, kasih, kudus, maha sempurna. Pegang ini, ingat ini, pegang ini, apa yang kita yakini ini. Oke, itu adalah sifat dasar yang ilahi. Sifat dasar waktu mengalami kelahiran baru, proses kita melepaskan sifat dasar yang lama, sifat dasar Adam yang pertama. Amin. Dan kita diberi sifat dasar yang baru, sifat dasar ilahi, sifat dasar Kristus, itu yang disebut dengan Roh Kristus. Paham? Itu yang pertama.